Maldini bertindak. AC Milan kejar satu pemain sebelum bursa transfer tutup. AC Milan dikabarkan sedang mengincar satu pemain lagi untuk menjadi perekrutan terakhir mereka di bursa transfer Januari 2021. Melansir dari laman portal berita olahraga Calciomercato, Rossoneri dikabarkan masih ingin mendatangkan setidaknya satu pemain lagi sebelum penutupan bursa transfer Januari ini. Sebab mereka baru saja membuang bek tengah berusia 30 tahun yang bernama Matteo Musacchio ke Lazio. Sehingga Rossoneri butuh pemain baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh sang bek. Dan ternyata incaran mereka itu bernama Matias Vina, pemain bertahan asal Uruguay berusia 23 tahun yang saat ini tengah membela Palmeiras. Dikabarkan Vina menjadi target utama Milan saat ini. Ini merupakan ide yang muncul dari dua petinggi Milan yang bernama Paolo Maldini dan Ricky Massara, yang memang masih belum merasa puas dengan kondisi lini belakang skuad Stefano Pioli tersebut. Meski demikian, belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah Maldini dan Massara sudah menghubungi pihak Palmeiras atau Vina sendiri. Sang pemain sendiri dibanderol lebih dari 5,5 juta euro atau 93 miliar. Masih dari Calciomercato, Maldini dan Massara diyakini serius memboyong Vina ke San Siro. Artinya kalau mereka gagal mendapatkan di Januari 2021, mereka akan melanjutkan perjuangan tersebut di akhir musim. Matias Vina baru memperkuat Palmeiras pada 2020 yang lalu bersama klub sepak bola Brasil tersebut di kancah domestik. Ia sudah dimainkan 21 kali, mencetak 2 assist dan mendapatkan 6 clean sheet. Bek AC Milan resmi berseragam Lazio. Matteo Musacchio akhirnya mendapatkan pelabuhan baru usai resmi bergabung tim asal ibu kota Italia, Lazio. Musacchio bergabung Lazio dengan status bebas transfer dari AC Milan. Hal ini lantaran kedua klub sepakat kepindahannya tidak memakan biaya mengingat kontrak bek berusia 30 tahun tersebut hanya menyisakan 6 bulan. Kepergian Musacchio dari AC Milan sendiri sejatinya telah diprediksi, mengingat Rossoneri baru mendatangkan bek anyar pada sosok Fikayo Tomori. Selain itu, Lazio selaku tim tempatnya berlabuh tengah mencari sosok bek tengah baru untuk mengatasi cederanya Luis Felipe. Matteo Musacchio sendiri kabarnya nantinya akan diikat selama 2 musim oleh Lazio pasca kontraknya berakhir bersama AC Milan. Di musim 2020-2021 ini, Musacchio baru tampil sebanyak 1 kali di Serie A Italia. Ia pun hanya tampil selama 33 menit saat AC Milan ditumbangkan Atalanta. Musacchio pertama kali mendaratkan kakinya ke Italia pada 2017 silam. Pada saat itu AC Milan memboyongnya dari Villarreal dengan mahar sekitar 18 juta euro. Sejak saat itu, Matteo Musacchio telah tampil sebanyak 75 laga bersama AC Milan di berbagai ajang. Sedikitnya penampilan tersebut tidak lepas dari cedera yang ia dapatkan. Ibrahimovic akhirnya angkat bicara usai gegeran dengan Lukaku. Zlatan Ibrahimovic membantah tudingan bahwa ia mengucapkan kata-kata bernada rasis kepada striker Inter Milan Romelu Lukaku. AC Milan bersua dengan Inter Milan di perempat final Coppa Italia 2020-2021. Pertandingan itu sempat terhenti beberapa saat sebab terjadi perselisihan antara Ibrahimovic dengan Lukaku. Mulanya striker Belgia itu dilanggar oleh Alessio Romagnoli. Namun tiba-tiba emosi Lukaku tersulut. Rupanya Ibrahimovic memprovokasi mantan rekan setimnya di Manchester United itu. Keduanya sempat saling bertukar ejekan. Situasi memanas dan keduanya nyaris baku hantam. Saat bersih tegang dengan Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic sempat mengucapkan kata-kata yang dianggap bernada rasis. Saat itu ia mengucapkan, "Lakukan sihir padamu." Ia juga kedapatan menyebut Lukaku keledai. Tidak sedikit yang menganggap Ibrahimovic bertindak rasis dalam aksi gegeran lawan Lukaku itu.
Namun pria 39 tahun tersebut menegaskan, ia sama sekali tidak melontarkan kata-kata apapun yang bernada rasis. Namun Ibrahimovic tetaplah Ibrahimovic, sembari menegaskan dirinya tidak bersikap rasis. Ia mengisyaratkan dirinya adalah pemain yang lebih baik dari siapapun, termasuk Lukaku. Di dunia, Zlatan tidak ada tempat untuk rasisme. Kita semua adalah ras yang sama. Kita semua sama. Kita semua adalah pemain. Beberapa lebih baik dari yang lain. Tidak cukup dengan menyatakan jika tidak ada tempat untuk rasisme di dunia Zlatan. Bintang asal Swedia tersebut juga menautkan link yang menuju ke sebuah video singkat yang menunjukkan semangat anti-rasisme. Ujaran Godoyor Fodo itu sendiri merupakan kelakar ala Ibrahimovic. Pasalnya, Romelu Lukaku pernah digosipkan menolak tawaran perpanjang kontrak dari Everton karena ramalan Fodo. Belum diketahui apakah Zlatan Ibrahimovic sudah meminta maaf pada Romelu Lukaku terkait gegeran tersebut. Namun yang jelas pria Swedia tersebut sudah meminta maaf pada skuad AC Milan. Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan tengah melakukan investigasi terkait kasus ini. Kabarnya hasil investigasi yang akan memutuskan bersalah atau tidaknya Ibrahimovic akan diumumkan pada hari Jumat 29 Januari 2021 waktu setempat. Paul Pogba ikut aksi bela Zlatan Ibrahimovic. Gelandang andalan Manchester United, Paul Pogba memberikan pembelaan terhadap mantan rekan setimnya yang kini memperkuat AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Sebelumnya, Ibrahimovic dituduh melakukan pelecehan rasis terhadap ex-rekan setimnya dan juga Pogba di United. Romelu Lukaku yang kini membela Inter Milan. Sorotan utama memang tertuju pada perkelahian Ibrahimovic dan Lukaku di akhir babak pertama. Beberapa media mengklaim bahwa Ibrahimovic meneriaki Lukaku dengan kata-kata, "Lakukanlah Fodo atau sihir sialmu itu. Keledai kecil, hubungi ibumu." Lukaku pun merespon dengan kata-kata, "Ayo masuk ke dalam, kita akan lihat." Banyak pihak yang menuding Ibrahimovic berkata-kata rasis terhadap Lukaku. Namun Pogba tidak sependapat dengan tudingan tersebut, karena Ibrahimovic adalah sosok yang anti-rasis. Zlatan rasis, dia terlalu mencintai saya, jadi dia orang terakhir yang menurutku rasis. Ayo, jangan bercanda dengan yang itu, tutur Pogba di akun Twitter pribadinya. Apakah Daniel Maldini bakal main inti untuk pertama kali? Milan bukan hanya kalah dari Inter Milan. Sejumlah kabar buruk lain mengikuti hasil tersebut. Selain cedera yang dialami oleh Simon Kjaer, Milan juga kehilangan Brahim Diaz karena mengalami cedera. Pemain asal Spanyol itu diragukan siap untuk bermain di laga kontra Bolonya. Sebelum Diaz menepi, Milan juga sudah kehilangan playmaker lain yakni Hakan Çalhanoğlu. Pemain asal Turki itu absen beberapa laga terakhir dan memberikan dampak yang sangat besar pada kreativitas lini serang Milan. Pelatih Stefano Pioli sempat memainkan Souleymane Meita di posisi Çalhanoğlu. Namun pemain 26 tahun tersebut tidak punya kapasitas untuk jadi playmaker. Meita lebih cocok bermain sebagai pivot bersama Franck Kessie. Dikutip dari Milan News, kini sejumlah opsi coba dikembangkan oleh Stefano Pioli pada sesi latihan Milan. Salah satu opsi yang mungkin dipilih adalah memainkan Daniel Maldini di posisi gelandang serang. Pemain 19 tahun tersebut punya kapasitas untuk memainkan posisi tersebut. Hanya saja dia belum cukup pengalaman. Maldini belum pernah bermain sebagai pemain inti sejak menjalani debut di Serie A musim lalu. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Daniel Maldini bukanlah satu-satunya opsi yang dicoba oleh Pioli. Dia juga membuka kesempatan memainkan Ante Rebic atau Mario Mandzukic pada posisi tersebut.